لنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والصنف المخلصين خصوصا إلى الشيخ محمد نووي الجاوي البندني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan nikmat kesempatan untuk kembali mengaji kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita sudah sampai halaman ke-17, masuk makalah yang ke-40 dari bawah baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makalah yang ke-44 halaman 17 dari bawah baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'un. Makalah yang ke-44. Masih bab 3 nih. Makalah yang ke-44. An ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian hukama, ahli hikmah. Ahli hikmah di sini ini bukan ahli hikmah sing ilmu-ilmu kanuragan gitu nih. Kalau di Indonesia kan kadang ilmu hikmah sing spiritual, sing kanuragan, bukan ya. Siapa yang dimaksud hukama di sini? Katanya Imam Nawawi, wahum, mereka itu adalah alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Mereka adalah orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya muwafiqan lis-sunnah, cocok dengan sunnah Nabi. Nah, itu disebut dengan hukama atau ahli hikmah, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, contohnya kalau di Quran sinten? Luqman Al-Hakim. Dikasih Al-Hakim karena beliau ini sosok yang penuh dengan kebijaksanaan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sesuai dengan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Dia apa yang dia kaji, apabila itu terkait dengan Rasulullah, dia berusaha ucapannya, perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, itu namanya hukama. Nah, ini sebagian ahli hikmah atau hukama meriwayatkan. Apa kata mereka? Thamratul ma'rifati, buah dari ma'rifat. Apa yang dimaksud ma'rifat di sini?
idraku sifatillahi ta'ala, yaitu kenal sama sifatnya Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifat. Nah, kita kan sering ngomong, wah, orang itu ma'rifat. Maksudnya ma'rifat itu apa? Kenal sama Allah. Itu namanya ma'rifat, kenal sama Allah Ta'ala. Apa hukumnya kenal sama Allah Ta'ala? Wajib. Ya, seperti yang di Aqidatul Awan. Wa ba'du fa'alam biwujubil ma'rifah. Ya. Wa ba'du, dan adapun setelah itu miwujubil ma'rifah, ya, wajib ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Wajib. Lawan kita sama orang tua kita aja kenal kok. Masa sama orang tua gak kenal? Sama ibu kita harus kenal, wajib kenal. Kita punya guru, ya harus kenal sama gurunya. Dan ini semua perbuatan kita bilang lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Kita beribadah untuk Allah Ta'ala. Masa sama Allah gak kenal? Maka kenal sama Allah itu wajib. Caranya bagaimana? Caranya adalah miwajibilillahi 'ishrina sifah, yaitu kenal melalui sifat-sifat Allah. Ya, caranya adalah melalui sifat-sifat Allah. Kalau zatnya mustahil kita kenal, gak mungkin. Jadi ada zatullah, ada sifatullah. Kalau zatnya jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan Allah gimana, nggak boleh. Makanya kalau nanti ketemu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, ya, nah, misalkan yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah itu ada di atas tangan-tangan mereka, maka ulama ahlus sunnah wal jamaah wajib ditakwil, nggak boleh dibayangkan tangan. Zatnya Allah gak boleh dibayang-bayangkan. Nah, jadi wajib ma'rifat. Apa yang dimaksud ma'rifat? Idraku sifatillah, kenal sama sifat-sifatnya Allah. Para ulama menjelaskan yang bisa kita dijangkau sama manusia, itu sifatnya Allah itu ada 20. Nah, yang pertama apa? Wujud. Ada, yang namanya Tuhan itu harus ada. Bagaimana? Ya, kalau pakai bahasa filsafat, pakai caranya adalah kausalitas, memahami sebab akibat. Ini tasbih kita tahu dari kayu. Kok bentuk bulat? Pasti ada yang membuat dia bulat. Kenal nggak kita sama yang membuat tasbih ini? Gak kenal, gak ngerti. Tapi sudah dipastikan pasti ini ada yang membuat dia bulat tadi. Pasti ada. Itu berarti wujud. Apalagi alam semesta ini. Dari mana matahari itu? Dari mana bulan itu? Dari mana bumi ini? Maka kausalitas pasti ada yang membuat. Nah, ada nih namanya wujud. Jadi sifat pertama yang wajib kita ketahui bahwa yang namanya Tuhan itu wajib ada. Karena kalau gak ada, gak logis. Coba sampean ngomong, nah, tasbih ini gak ada yang bikin moro-moro makjeling, moro-moro nak. Sampean lah ngomong dia mengigendeng gitu kan. Masjid ini tiba-tiba ada, Masjid Tiban, kayak gitu akhirnya di Malang tak apa, mesti orang sing bangun. Terus saya di pondok di Jombang juga ada itu Masjid Tiban, katanya yang bangun jin, jadi nengono, nggak tahu jin atau kuntilanak atau apa, pasti tapi orang sing bangun. Nah itu sifat Allah. Yang pertama, yang kedua apa? Wujud. Yang kedua qidam, dahulu. Apa dahulu itu? Ya, bi'adami awaliyah, tidak ada permulaannya, itu namanya dahulu.
Jadi sejak kapan Tuhan itu ada? Gak ada jawabannya. Kalau sampean jawab, berarti dia bukan Tuhan. Sejak kapan dewa itu lahir? Oh, tanggal 30 Agustus. Lah berarti 29 Agustus Tuhannya siapa? Berarti dia bukan Tuhan. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang bisa mendahului Tuhan. Nah, namanya waktu itu loh sing nyiptakno Gusti Allah. Jadi detik, menit kita nggak ngerti itu. Ya kalau kita masuk ke fisika kuantum nih, enten Tesseract ini ya, tentang ruang dan waktu dimensi keempat, nanti waktunya berbeda. Jadi waktu yang hakikat itu yang gimana? Yang kita pakai di bumi ini kan waktu pakai ukuran matahari. Bumi mengelilingi dirinya sendiri, itu berarti satu hari satu malam. Buminya satu kali mengitari matahari, itu 365 hari. Itu waktu cuma ada di bumi toh. Ya, begitu sampean keluar, ya beda waktunya. Nah, itu baru di kita. Ada lagi dunia lain, dunianya jin mungkin ya, waktunya beda. Sama seperti kita pernah ngalami mimpinya panjang kayak satu hari satu malam. Pas tangi, pas bangun baru 5 menit. Nah ini tentang waktu. Jadi waktu itu juga penuh rahasia. Kita ini terjebak dengan waktu yang pakai ukuran matahari. Jadi waktu yang hakiki itu yang mana nggak ngerti. Ya, jadi Allah itu bi'adami awaliyah, tidak ada yang mengawali. Itu sifat Allah. Pokoknya kalau sampai dijawab, kapan dia jadi Tuhan? Kok ada jawabannya? Pasti dia bukan Tuhan. Baqa, sifat yang ketiga, kekal. Bi'adami akhiriyah, gak ada akhirnya. Kok ono ceritanya Tuhan pernah mengalami kematian, berarti dia bukan Tuhan. Peringatan hari kematian Tuhan ini, oh berarti dia bukan Tuhan. Tuhan kok mati? Ya, akan ada dewa-dewa yang mati kan. Di film-film itu ya, dewa apa itu perang terus mati, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan gak ada akhirnya. Tuhan itu kekal. Nah, nanti ada pertanyaan, itu di akhirat ada surga dan neraka. Surga dan neraka itu kan juga kekal, itu dikekalkan. Bedanya apa? Kalau Allah kekal zatnya, gak mungkin gak kekal. Kalau surga dan neraka itu dikekalkan. Seumpama dibuat tidak kekal, bisa apa tidak? Bisa. Kalau Allah berkehendak ya bisa. Tapi kalau Tuhan tidak kekal itu gak mungkin. Itu bedanya, ya. Dan seterusnya. Jadi kita caranya kenal sama Allah melalui sifatnya. Di mau iki? Katanya para hukama, thamratul ma'rifati, buah dari ma'rifat, yaitu kenal sama Allah. Thalathu khisalin, itu ada 3. Kalau kita kenal sama Allah, maka dampaknya, buahnya itu ada 3. Yang pertama, al-haya'u minallahi ta'ala, malu sama Allah. Ai inqibadul qalbi, mengkerti hati. Apa mengkeret niku? Apa bahasa Indonesia mengkerut? Pokoknya malu lah ya. Malunya hati an ma'asillahi ta'ala, dari berbuat maksiat kepada Allah. Mau berbuat maksiat tuh malu. Kenapa? Saya mau malam-malam hari ya, di tengah malam sendirian mau melakukan maksiat, padahal dia kenal sama Allah. Allah itu kan maha mengetahui. Orang nggak tahu tapi Allah tahu. Malu saya. Itu namanya, kalau dia kenal sama Allah, maka efeknya adalah dia malu melakukan maksiat. Lah kok saya nggak malu? Ya berarti belum kenal sama Allah, belum kenal secara bagus.
Yang kedua apa buahnya? Wal hubbu fillah, cinta kepada Allah. Maksudnya adalah ar-rughbatu fi ma 'indallah, yaitu senang dengan apa-apa yang ada di sisi Allah, minats tsawab, yaitu diantaranya berupa pahala, wa husuli ridhahi ta'ala, dan juga hasil dari ridhonya Allah Ta'ala, yaitu cinta kepada Allah. Maka dia kenal kalau mendapatkan maka dia senang mendapatkan sesuatu yang ada dari sisi Allah. Allah ngasih apa? Allah ngasih pahala, senang, ini dari Allah Ta'ala ini. Apalagi mendapatkan ridho dari Allah, dia senang. Contoh ya, ketemu sama presiden, kemudian kita dikasih hadiahnya sepeda misalkan, sepeda biasa Pak, tapi ini dari presiden, wah keluar ini sampean, langsung pasang story WhatsApp, hadiah dari presiden, bukan sepedanya tapi dari siapa ini. Nah, ini mendapat pahala dari Allah, bukan soal pahalanya, tetapi ini dari Allah Ta'ala. Dampak dari ma'rifat, kalau kenal kepada Allah, maka dia senang dengan segala sesuatu yang itu datangnya dari Allah. Pertama, pahala. Yang kedua apa? Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, sudah gak pusing semuanya. Sing penting Allah ridho. Makanya kalau dalam thariqah apa enten apa? Waridhaka matlubi, Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tuhanku, ridhamu yang aku cari, ridho. Dilatih hatinya, ya Allah saya mencari ridhamu ya Allah. Aku peruntukkan ini semuanya, tidak lain yang aku minta adalah mendapatkan keridhaan dari Engkau Ta'ala. Orang kalau sudah yang dituju adalah ridhonya Allah, gak ngurus dengan dunia ini. Sing penting Allah Ta'ala ridho. Bahkan sampai seorang waliullah perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah, dia mengatakan apa? Ya Allah, jika saya ini ibadah, ternyata di hati saya ibadah saya ini motivasinya adalah mengharapkan surgamu, jangan masukkan saya ke dalam surgamu. Jika saya ibadah tapi motivasi saya adalah supaya tidak engkau masukkan ke dalam nerakamu, masukkan saja ya Allah. Yang aku minta ya Allah, aku ibadah ini tidak lain, aku memohon mendapatkan keridhoanmu. Ini kalau, wah ini kalau kita gak bisa, saya sendiri gak bisa, ya. Kita ibadah ini kadang yang mengharap pahala, tapi gak masalah di sini. Yang penting ini pahalanya dari Allah Ta'ala. Jadi khidmah itu ngelayani. Kalau sama guru-guru di SD Al-Mu'awanah, ya, di TK, guru TBG ini kalau rapat selalu saya bilang motivasinya di Al-Mu'awanah jangan cuma kerja. Kalau kerja eman-eman, tapi harus selipkan khidmah. Apa ya khidmah? Ngelayani umat Kanjeng Nabi. Nah, itu karena itu yang diajarkan guru-guru kita dulu. Nah, kalau niat kerja ya sentuh dunia tok, tapi kalau ada muatan khidmah, ya bersihkan masjid ini supaya orang enak sholatnya, itu khidmah. Nah, itu yang dicari adalah ridhonya Allah Ta'ala. Ya Allah senang sama yang kayak gitu, ridho dengan hal-hal semacam itu. Nah, jadi buah dari kenal sama Allah, dia senang dengan segala sesuatu yang itu datangnya dari Allah. Entah itu pahala dari Allah, entah itu keridhaan dari Allah Ta'ala. Yang berikutnya, ya,
buah dari kenal sama Allah, buah dari ma'rifat adalah wal unsu billah, seneng ya kepada Allah, seneng bahagia dengan Allah, senang unsu ya. Jadi Anas itu namanya, Mas Anas itu berarti harisul Anas, menjaga keriangan, menjaga kebahagiaan, senang dengan Allah. Wa huwa as-sahbu billahi ta'ala, senang sama Allah ta'ala. Fa kullu musta'nasin sholihin, orang yang periang dan soleh, wa huwa atharu musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Orang yang periang dia juga soleh, maka itu adalah dampak atau bekas dari musyahadah jamalil hadratillahi ta'ala, dampak dari jamaliyah, keindahannya Allah ta'ala dalam di hatinya, maka dia senang ya. Saya sering ngasih contoh napa, kalau misalkan kita jalan-jalan ke sebuah taman yang indah, di situ ada bunga tulip, ada bunga mawar, macam-macam warna, indah sekali. Kemudian hawanya sejuk, wah kita ngelihat itu seneng. Seneng dengan apa? Dengan keindahan. Orang kalau melihat hal-hal yang indah pasti senang. Keindahan yang dilihat itu kita senang. Kenapa? Karena kita diciptakan sama Allah, zat yang maha indah, al-jamil. Nah, jadi dampaknya dia akan bahagia karena melihat apa? Jamaliyahnya Allah, keindahan Allah Ta'ala. Itu karo kenal. Nah, makanya orang kalau sudah kenal sama Allah ini Pak, kadang tingkahnya aneh ya, tingkahnya aneh, atau dikenal dengan apa? Jadab. Makanya enten wali jadab itu, wali majdub. Maksudnya apa? Karena dia terombang-ambing dengan cintanya Allah. Makanya kadang omongannya ngawur. Lo jangan ditiru sama orang-orang kayak gitu. Kalau ketemu sama orang-orang nyeleneh, jadab, majdub, ya dihormati, tapi jangan belajar agama sama mereka. Ya sesat mau sampean. Cukup dihormati. Jadi kalau seumpama ya sampai pernah dengar hukum ono wali jadab, ada wali majdub, ya sudah dihormati saja. Gak usah sampai pakai dalil saya tidak sholat gara-gara itu. Beda. Dia ini terjebak dengan cintanya Allah. Kalau saya menjelaskan apa? Seperti embun yang terombang-ambing di lautan. Kemudian embun itu berkata, aku adalah lautan. Padahal dia embun. Nah, pertanyaan ini salah apa benar dia? Embun sama laut itu beda apa sama? Beda. Tapi kalau ada setetes embun masuk ke dalam lautan, diombang-ambingkan dengan gelombang ombak di lautan, kemudian embun berkata, aku adalah laut. Salah apa benar? Benar apa salah? Ya, embun gak ngerti. Nah, itu kayak gitu tuh orang-orang jadab. Ya, dia melihat segala sesuatu, melihat jamaliyahnya Allah, melihat keindahan Allah Ta'ala. Nah gitu loh. Saya pernah punya teman, dia sempat masuk thariqah, kemudian ya tanda kutip lah gendeng dalam artian gitu. Kalau sholat itu kalau sholat ya dia gak mau jadi imam. Kenapa? Karena dia asyik sekali. Jadi baca Fatihah, habis Fatihah itu bisa baca Al-Baqarah panjang. Kenapa? Karena dia seneng berdialog sama Allah Ta'ala. Jamaahnya nanti pusing. Jadi lah jamaah, jangan saya yang jadi imam. Karena dia asyik sekali. Zikir terus, kemana-mana zikir, melihat alam semesta ini itu dimaknai Allah.
Jadi ada zikir khafi. Dalam thariqah niku biasanya ada zikir jahar, ada zikir khafi, itu melatih di hatinya. Dia lagi rokokan, lagi ngopi tapi zikir. Makanya dikasih tasbih terus, zikir. Jadi tasbih ini apa? Supaya kalau katanya Sunan Bonang, berikan tongkat kepada orang yang buta. Itu maksudnya bukan orang yang buta ya, kita ini. Cekali tasbih, cek iling. Nah, tasbih ini hilang ya sembarang ngopo kayak. Kan kalau kita sekarang enggak kan. Ilingnya apa? Handphone. Kemana-mana handphone. Makin lupa sama Allah Ta'ala. Nah ini gue. Nah dampak dari cinta atau dampak dari kenal sama Allah ya seperti itu. Dia bahagia. Urip iki bahagia. Wong dia melihat Allah, Gusti Allah. Nah, jadi saya pernah punya teman kan. Nangisan, orangnya nangisan, lihat pohon nangis. Kenapa kamu nangis? Ya Allah, Allah tuh sayang banget sama saya ini kok. Saya ditakdirkan bisa melihat ciptaan Allah seindah pohon ini. Padahal pohon biasa. Nah ini butuh latihan kayak gitu ya. Makanya orang-orang kok kadang zikiran nih orang, kadang nggak karuan. Nah gitu kan. Karena bener-bener hatinya itu tancapkan Allah gitu. Ya, kenapa? Ya akeh dosani, jadi perlu gerakan Allah. Nah, beda sama para sahabat. Dikasih zikir Allah, itu tuh wis. Ya, nah, kalau kita kan banyak dosa, jadi kudu dimasukkan betul-betul, diinstal sing kenceng, dihujamkan sama